Keringat menetes di tengkuk Budi Santoso membuatnya seakan sesak napas. Lekuk tubuh wanita itu yang samar-samar terlihat saat ia membungkuk sempat tertangkap oleh mata Budi. Namun, ia segera sadar diri. Ia sejenak lupa mengapa ia berada di sini, lupa akan nasibnya. Selamat datang di Kisah Hidup. Terima kasih telah berkunjung. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan suka. Budi Santoso, seorang pria berusia 46 tahun, berjalan menyusuri gang sempit sambil menyeret sebuah koper tua. Ia tak pernah menyangka akan kehilangan segalanya di usia ini dan terdampar di kota asing yang bukan kampung halamannya. Usaha kecil menengah yang ia rintis selama 15 tahun di Jakarta bangkrut. Istrinya membawa anak mereka dan pergi ke rumah orang tuanya yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Apa ini rumahnya? Budi berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai di ujung perumahan yang sepi. Di gerbangnya tergantung sebuah papan kecil bertuliskan KOS. Dengan harga sewa yang murah dan sudah termasuk makan, tempat ini adalah sebuah anugerah bagi Budi saat ini. Terdengar suara air dari arah pekarangan. Ketika Budi dengan hati-hati mendorong gerbang, ia melihat seorang wanita sedang berjongkok di depan sebuah kebun kecil. Wanita yang tampaknya berusia awal 50-an itu sedang menyirami tanaman cabai dan kangkung dengan lengannya yang jenjang. Tetesan keringat di lehernya dan caranya yang penuh perhatian merawat tanaman sambil membungkuk entah mengapa terasa begitu memikat. Permisi, apakah ibu pemilik kos ini? Suara siraman air berhenti dan wanita itu perlahan menoleh. Dia adalah Ratnasari. Sambil meletakkan alat penyiram, ia berdiri dan menjawab dengan tenang. Iya betul, Bapak Budi Santoso yang menelepon tadi ya, saya sudah menunggu. Suara Ratna terdengar hangat namun tidak berlebihan. Ia tampak seperti orang yang sopan tetapi tetap menjaga jarak. Budi membungkukkan badan untuk memberi salam. Selamat siang Bu, maaf saya terlambat. Tidak apa-apa, pasti berat bawaannya. Mari saya tunjukkan kamarnya. Ratna berjalan di depan, memandunya masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu utama, terasa suasana yang nyaman dan tenang. Di satu sisi ruang tamu ada sofa dan televisi tua, di sisi lain ada sebuah meja makan kecil. Seluruh rumah memiliki aroma khas penghuninya, tetapi tertata dengan sangat rapi. Kamarnya di lantai 2, itu kamar loteng, tidak apa-apa kan? Jelas Ratna sambil menaiki tangga. Ia membuka sebuah pintu kamar kecil di ujung koridor lantai 2. Kamarnya ternyata lebih nyaman dan bersih dari yang dibayangkan. Dari jendela, kebun kecil di pekarangan bawah terlihat jelas. Suami saya sedang sakit, jadi saya hanya menyewakan satu kamar ini. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari lantai bawah. Raut wajah Ratna seketika menegang. Itu suami saya. Beliau sudah lama menderita stroke, jadi sulit untuk bergerak. Budi mengangguk pelan. Barulah ia samar-samar memahami situasi di rumah ini. Ratna harus merawat suaminya yang sakit sambil mengelola rumah kos. Untuk makan bagaimana ya Bu? Biasanya penghuni makan sendiri, tapi kalau butuh, bilang saja. Ratna menjawab dengan datar, tetapi Budi bisa merasakan kesepian yang halus dalam kata-katanya. Seluruh rumah ini seakan dipenuhi oleh sunyi yang pekat. Kebun kecil di pekarangan, suami yang sakit di kamar utama, dan sosok Ratna yang diam-diam bertahan di antara keduanya, semua itu tidak terasa asing bagi Budi. Ia pun sedang berada dalam kesepian yang sama. Budi meletakkan kopernya di sudut kamar dan memandang kebun dari jendela. Sayuran-sayuran kecil yang dirawat dengan penuh kasih oleh Ratna tumbuh subur di bawah sinar matahari sore. Beberapa hari kemudian Budi mulai bekerja paruh waktu di sebuah bengkel mebel di lingkungan itu. Ia bangun jam 7 pagi setiap hari.
Pekerjaan memotong kayu dan mengampelas adalah pekerjaan sederhana, tetapi dengan menggerakkan tubuhnya, pikiran-pikiran rumit perlahan terasa lebih jernih. Ini sangat berbeda dari kehidupannya di Jakarta yang hanya dihabiskan duduk di kantor. Sekitar jam 6 sore saat ia kembali ke kos, Ratna selalu berada di pekarangan, melakukan sesuatu. Entah itu mengangkat jemuran, menyiram kebun, atau menyapu teras depan. Budi hanya akan menyapa pelan, lalu naik ke kamarnya, menjaga jarak yang sopan di antara mereka. Namun, Kamis malam itu berbeda. Begitu tiba di rumah, aroma sayur asem yang harum tercium dari pekarangan. Tanpa sadar, Budi menghentikan langkahnya dan menghirup aroma itu. Sudah berapa lama ia tidak mencium wangi masakan rumah? Sudah pulang, Pak. Ratna keluar dari pintu dapur. Penampilannya yang mengenakan celemek tampak begitu anggun. Iya, Bu, baru sampai. Setelah Budi menjawab, Ratna tampak ragu sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, "Saya masak lebih, mari makan bersama. Saya buat sayur asem dan bakwan." Budi terkejut. Makan bersama? Sementara Ratna menyiapkan meja makan, Budi pergi mencuci tangan. Ketika mereka berdua duduk berhadapan di meja makan kecil itu, Budi akhirnya merasa seperti hidup normal kembali. "Makan yang banyak, Pak. Pasti lelah bekerja di bengkel mebel." "Terima kasih, Bu." Saat Budi menyendok kuah sayur asem ke mulutnya, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena rasanya yang enak. Fakta bahwa seseorang telah memasakkan sesuatu yang hangat untuknya dengan tulus membuat hatinya sesak. Sudah lama sekali rasanya saya tidak makan masakan rumah seperti ini. Mendengar ucapan Budi, Ratna pun menghentikan suapannya dan menatapnya. "Saya juga sudah lama tidak makan bersama orang lain. Suami saya kebanyakan hanya makan bubur." Mereka pun mulai bercerita secara alami. Budi menceritakan kegagalan bisnisnya di Jakarta dan proses perceraiannya dengan tenang. Ratna dengan pelan berbicara tentang 10 tahun hidupnya merawat sang suami. "Pasti berat ya, Bu, merawat sendirian?" "Sudah terbiasa, tapi kadang-kadang saya berpikir alangkah baiknya jika ada teman bicara." Kata-kata Ratna mengandung kesepian yang mendalam. Budi bisa sangat memahami perasaan itu, betapa panjang dan beratnya waktu yang telah ia lalui sendirian. "Kalau ada yang bisa saya bantu, kapan saja bilang ya, Bu." "Terima kasih. Niat baik Bapak saja sudah cukup." Setelah selesai makan, mereka masih duduk di meja sambil minum teh. Tidak banyak percakapan, tetapi suasana tidak canggung. Justru keheningan yang nyaman mengalir di antara mereka. Budi merasakan kehangatan di hatinya setelah sekian lama, dan Ratna kembali menyadari betapa menyenangkannya makan malam yang tidak sendirian. Malam itu Budi berbaring di kamar lotengnya sambil menatap keluar jendela. Dari lantai bawah, samar-samar terdengar suara Ratna merawat suaminya. Suara memberikan obat, suara percakapan pelan. Sambil mendengarkan suara-suara itu, Budi perlahan mulai memahami seperti apa keseharian di rumah ini. Minggu pagi, Budi bangun lebih awal dari biasanya. Bengkel mebel libur sehingga ia tidak ada pekerjaan, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia membuka jendela dan melihat ke pekarangan. Ratna sudah ada di sana, sedang memeriksa tanaman sawi di kebunnya. Budi berganti pakaian dan turun ke bawah. Saat ia keluar ke pekarangan, Ratna mengangkat kepala dan menatapnya. "Pagi sekali bangunnya, Pak." "Iya, Bu. Tidak bisa tidur. Ada yang bisa saya bantu?" Budi melihat tumpukan daun kering di sudut pekarangan dan mengambil sapu. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyapu. Awalnya Ratna hendak melarang, tetapi akhirnya ia membiarkannya. Melihat pria itu bekerja dalam diam terasa tidak buruk. Sekitar 1 jam kemudian, pekarangan sudah bersih. Ratna membuatkan teh dan meletakkannya di bangku panjang di teras. "Terima kasih sudah dibantu. Silakan minum tehnya." "Sama-sama, Bu. Ibu kelihatannya lelah sekali akhir-akhir ini." Mendengar kata-kata Budi,
Ratna tampak sedikit terkejut. Rupanya kelelahannya terlihat jelas di wajahnya. Malam hari saya tidak bisa tidur nyenyak karena harus merawat suami. Mereka duduk berdampingan di bangku teras sambil minum teh. Setelah hening sejenak, Ratna yang pertama membuka suara. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan selama ini dengan suami yang sakit. Suara Ratna terdengar sangat letih. Budi menjawab dengan hati-hati, "Ibu orang yang luar biasa, pasti tidak mudah. Bukan luar biasa. Hanya saja, saya harus tetap hidup." Sore itu, Budi melihat Ratna pergi keluar dengan riasan tipis. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ia ingin bertanya hendak kemana, tetapi ia menahan diri. Sekitar jam 11 malam, Ratna kembali. Riasannya sedikit luntur, wajahnya tampak lelah. Budi sudah menunggunya di pekarangan. "Bapak belum tidur, hanya sedang mencari angin." Ratna ragu sejenak, lalu mengeluarkan 2 kaleng bir dingin dari kulkas. "Mau minum? Malam ini saya tidak ingin minum sendirian." Mereka duduk di bangku teras dan minum bir bersama. Ratna yang pertama memulai pembicaraan. "Untuk menutupi biaya rumah sakit, saya harus bekerja. Siang hari merawat suami, malam hari." Ratna berhenti bicara. Budi tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa menebak pekerjaan apa yang dilakukan wanita itu. "Pasti berat ya, Bu?" "Tidak juga, sudah terbiasa." Tetapi suara Ratna sama sekali tidak terdengar biasa saja. Sambil meminum bir, emosinya tampak semakin meluap. Seiring berjalannya waktu, suasana di antara mereka berubah. Di bawah cahaya bulan, Budi menatap profil samping Ratna dan merasakan jantungnya berdebar. Ratna pun menatap Budi. Bagi Ratna yang lelah karena merawat suaminya yang sakit, Budi adalah satu-satunya orang yang melihatnya sebagai seorang wanita. "Mas Budi," panggil Ratna pelan. Budi perlahan mendekatinya. Wajah mereka semakin dekat dan bibir mereka bertemu secara alami. Saat bibir mereka bersentuhan, tangan Budi mengelus punggung Ratna, dan Ratna tidak menolak sentuhan itu. Tangannya yang menyentuh dada Budi merasakan detak jantung yang seakan mau meledak. Namun, tak lama kemudian, mereka berdua diam-diam menjauhkan diri. Napas mereka terengah-engah. Jika terus berlanjut, mereka merasa akan melewati batas yang tidak seharusnya. Budi merasa kasihan pada Ratna, tetapi ia juga melihatnya sebagai seorang wanita. Sementara Ratna, setelah sekian lama, merasa ada seseorang yang kembali melihatnya sebagai wanita. Setelah ciuman itu berakhir, mereka sejenak saling menatap dalam diam. Bukan kecanggungan, melainkan perasaan hangat yang mengalir. Ratna bangkit lebih dulu. "Sudah malam, saya masuk dulu untuk istirahat." Iya. Tetapi mereka berdua tahu bahawa malam itu adalah malam yang istimewa. Mereka bukan lagi sekadar pemilik kos dan penyewa, melainkan orang-orang yang saling memberikan penghiburan. Setelah ciuman malam itu, Budi menjadi penasaran pada Ratna. Namun sejak pagi ia mencari-cari, sosok Ratna tidak terlihat. Ratna benar-benar menghilang. Senin pagi, Budi bangun jam 7 seperti biasa dan melihat ke pekarangan, tetapi Ratna tetap tidak ada. Sosoknya yang biasa menyiram kebun atau menjemur pakaian tidak ditemukan. Selama bekerja di bengkel mebel pun, pikirannya terus melayang. Ia khawatir jangan-jangan ia telah melewati batas. Saat pulang malam harinya, Ratna masih juga tidak terlihat. Tidak ada suara memasak dari dapur, tidak ada gerak-gerik di pekarangan. Hari Selasa pun begitu. Kamis pagi, pemilik bengkel mebel berkata pada Budi, "Pak Budi, ada masalah? Kelihatannya kurang fokus." Maaf Pak, saya akan lebih berhati-hati." Saat istirahat makan siang, Budi mampir ke warung kecil di dekat situ untuk membeli mie instan dan telur. Di meja kasir, ia mendengar bisik-bisik ibu-ibu pemilik warung. "Pak Joko katanya pingsan lagi." "Loh, lagi? Kenapa lagi?" katanya. "Katanya kondisinya sudah tidak baik beberapa hari ini."
Kemarin dilarikan ke UGD. Katanya sekarang dirawat di rumah sakit. Kasihan Bu Ratna, bagaimana dia menanggung semuanya sendirian. Budi terkejut dan menajamkan telinganya. Ternyata suami Ratna, Joko, masuk rumah sakit. Itulah sebabnya Ratna tidak ada di rumah selama beberapa hari ini. Katanya tidak di ICU, tapi ya umurnya sudah segitu. Budi membayar belanjaannya dan bergegas pulang. Pikirannya kalut. Ternyata Ratna menghilang bukan untuk menghindarinya, melainkan karena suaminya di rumah sakit. Malam itu, Budi memasak mie instan sendirian sambil termenung. Ia bisa membayangkan betapa sulitnya Ratna di rumah sakit. Suami yang telah ia rawat selama lebih dari 10 tahun, kini berada dalam kondisi kritis lagi. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu di rumah sakit mana, dan kalaupun tahu, ia tidak yakin apakah pantas untuk tiba-tiba muncul di sana. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu Ratna kembali ke rumah. Jumat malam, Budi menyirami kebun di pekarangan. Tanaman sawi, lobak, dan kangkung yang dirawat Ratna dengan penuh kasih sayang mulai layu karena tidak disiram selama beberapa hari. Sambil menyiram, Budi kembali merasakan betapa Ratna menyayangi kebun kecil ini. Bu Ratna, cepatlah kembali, gumam Budi sendirian. Baru beberapa hari, ia menyadari betapa sepinya rumah ini. Saat Ratna ada, ia tidak merasakannya, tetapi tanpanya, seluruh rumah seakan kehilangan nyawanya. Malam itu pun Budi tertidur di kamar lotengnya sambil memandang keluar jendela. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Kapan Ratna akan kembali, bagaimana kondisi suaminya, dan bagaimana Ratna akan bersikap padanya saat kembali nanti. Minggu sore, Budi mendengar suara pintu depan terbuka. Itu adalah suara langkah kaki Ratna yang sudah beberapa hari tidak ia dengar. Dengan pelan, ia mengintip dari jendela. Ratna sedang berjalan di pekarangan sambil membawa sebuah tas kecil. Budi bergegas turun. Ia berpapasan dengan Ratna yang sedang melepas sepatu di depan pintu. Penampilan Ratna setelah beberapa hari tidak bertemu sungguh mengejutkan. Ia jauh lebih kurus, wajahnya tampak lebih kecil dan kantung matanya menghitam. Bu Ratna, panggil Budi dengan hati-hati. Ratna mengangkat kepala menatapnya, lalu membungkuk dalam-dalam. Maaf, saya tidak bisa menyiapkan makanan. Tiba-tiba ada urusan. Tidak apa-apa, Bu. Saya menunggu. Mendengar kata-kata Budi, Ratna sejenak memejamkan mata. Dari raut wajahnya saja sudah terlihat betapa berat hari-hari yang ia lalui di rumah sakit. Suami ibu, Ratna tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ia menggigit bibirnya erat-erat, lalu dengan susah payah mengeluarkan suara. Sudah berpulang dengan tenang. Budi langsung mengerti maksudnya. Joko telah meninggal dunia. Bahu Ratna bergetar halus. Ibu sudah bekerja keras. Saya lelah. Ingin istirahat sebentar. Ratna berkata begitu lalu masuk ke kamar utama. Budi berdiri sendirian di depan pintu, mencoba menenangkan pikirannya yang campur aduk. Ada rasa sedih, kasihan, dan entah kenapa sedikit rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Budi sedang menggoreng bakwan di pekarangan sepulang dari bengkel. Radio menyiarkan lagu-lagu lawas. Sejak beberapa hari lalu, Ratna ada di rumah, tetapi hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Wangi apa ini? Enak sekali. Terdengar suara Ratna dari belakang. Budi menoleh dan melihat Ratna sudah keluar ke pekarangan. Masih tampak kurus, tetapi raut wajahnya sudah lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Sedang menggoreng bakwan, Bu. Mari, makan bersama. Terima kasih. Ratna duduk diam di samping Budi. Mereka berdua mendengarkan suara bakwan yang digoreng tanpa bicara. Radio memutar lagu lawas dari seorang penyanyi legendaris.
Setelah beberapa saat, Ratna membuka suara. Sebelum dia pergi, dia bilang pada saya. Budi menoleh menatap Ratna. Ratna, sisa hidupmu, hiduplah dengan bahagia. Maafkan aku, hanya bisa menyusahkanmu. Dia pergi setelah mengatakan itu. Suara Ratna bergetar. Budi hanya mendengarkan dalam diam. Aku juga ingin bilang maaf padanya, tapi tidak sempat. Maaf karena tidak bisa mencintainya dengan semestinya. Maaf karena membiarkannya pergi sendirian di saat-saat terakhir. Suara Ratna kembali bergetar, tapi aku benar-benar tidak tahu. Apa aku boleh begitu? Apa aku boleh hidup bahagia? Budi duduk di sampingnya. Kalau Ibu Ratna tidak bahagia, almarhum suami ibu juga tidak akan tenang di sana. Begitukah? Beliau mengatakan itu di akhir hayatnya karena ingin Ibu Ratna bahagia, jawab Budi dengan tegas. Tapi aku merasa sangat bersalah pada suamiku. Ratna mulai menangis saat berbicara. Kali ini ia tidak menahannya. Emosi yang selama ini ia pendam seakan meledak. Budi hanya duduk diam di sampingnya, menunggu sampai tangis Ratna reda. Menangislah sepuasnya, Bu. Sekarang mungkin sudah waktunya untuk sedikit melepaskan. Mendengar kata-kata Budi, Ratna mengangguk. Malam itu mereka berdua duduk lama di pekarangan. Tidak banyak bicara, tetapi mereka saling memahami perasaan satu sama lain. Ratna butuh seseorang untuk meluapkan kesedihannya, dan bagi Budi, bisa mendampingi Ratna seperti itu sudah merupakan sebuah kelegaan. 2 minggu telah berlalu sejak pemakaman. Ratna perlahan mulai kembali ke dirinya yang dulu. Pagi hari, ia merawat kebun, mengerjakan pekerjaan rumah, dan malam harinya makan bersama Budi. Keseharian mereka berdua mulai menyatu secara alami. Suatu Jumat pagi, Ratna sudah menyiapkan sarapan untuk Budi. Sayur lodeh, sambal dan telur dadar tersaji rapi di atas meja makan sederhana. Pagi sekali ibu bangun. Sarapan bersama kini telah menjadi rutinitas yang alami bagi mereka. Telur dadarnya enak, Bu. Syukurlah. Sudah lama tidak membuat, jadi tidak tahu rasanya pas atau tidak. Sambil makan bersama, Budi dengan hati-hati menatap Ratna. Ada sesuatu yang ingin ia katakan sejak beberapa hari lalu, tetapi ia tidak mudah untuk mengutarakannya. Bu Ratna, Aiwae, ada yang ingin saya sampaikan pada ibu. Ratna meletakkan sendoknya dan menatap Budi. Wajahnya tampak serius. Jika Ibu Ratna bersedia, saya ingin berada di sisi ibu. Bukan hanya sebagai penyewa. Budi menghentikan kata-katanya, mengamati reaksi Ratna. Mas Budi, ibu tidak perlu terburu-buru menjawab. Saya hanya ingin ibu tahu perasaan saya. Ratna terdiam untuk waktu yang lama, jantungnya berdebar kencang. Ia sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung terasa berbeda. Sekarang, aku ingin mencoba hidup untuk diriku sendiri, jawab Ratna pelan. Itu hal yang benar untuk ibu dan juga untuk saya. Budi dengan hati-hati meraih tangan Ratna. Awalnya Ratna terkejut, tetapi ia tidak menarik tangannya. Justru ia menggenggam tangan Budi dengan erat. Apakah akan baik-baik saja? Kita berdua? Tanya Ratna. Budi menjawab dengan suara penuh keyakinan. Pasti akan baik-baik saja. Malam itu, mereka duduk di pekarangan lebih lama dari biasanya, tidak banyak bicara, tetapi itu adalah waktu untuk memastikan perasaan masing-masing. Ratna, setelah sekian lama, kembali melihat dirinya sebagai seorang wanita. Dan Budi merasakan kebahagiaan karena telah bertemu dengan orang yang benar-benar ia sayangi. Saat malam semakin larut, Ratna bangkit lebih dulu. Sudah malam, ayo istirahat. Aiwae, Bu. Tetapi Ratna tidak langsung masuk. Ia berdiri di samping Budi. Budi pun bangkit dan menatapnya. Mas Budi, Aiwae, malam ini aku tidak ingin sendirian. Mendengar kata-kata Ratna, jantung Budi berdebar kencang.
Ia meraih tangan wanita itu dan berkata pelan, "Saya juga." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka menghabiskan waktu bersama. Hati mereka yang kesepian terobati oleh keheningan yang menenangkan dan kehangatan budi. Bagi Ratna, itu adalah saat di mana ia kembali merasakan dirinya sebagai seorang wanita setelah sekian lama. Dan bagi Budi, itu adalah momen berharga bersama orang yang benar-benar ia cintai. Menjelang fajar, mereka tertidur sambil berpelukan. Malam itu, kesepian yang telah mereka tanggung sendirian selama bertahun-tahun meleleh dalam kehangatan tubuh masing-masing. Dalam pelukan Budi, Ratna untuk pertama kalinya bisa tidur dengan tenang, dan Budi merasa bahwa ia telah menjadi seseorang yang benar-benar dibutuhkan. Malam itu adalah awal yang baru bagi mereka berdua. Malam di mana mereka terlahir kembali, membawa luka masing-masing, tetapi menjadi penghiburan satu sama lain. Awal November, musim hujan mulai tiba. Di kebun pekarangan, sayur-sayuran tumbuh subur. Ratna dan Budi bahu-membahu merapikan kembali kebun itu. Pekerjaan yang tadinya berat bagi Ratna sendirian, kini menjadi lebih ringan dengan bantuan Budi. Pagi hari, Ratna menyiapkan sarapan, sementara Budi menyapu pekarangan atau membantu pekerjaan berat lainnya. Malam hari, mereka menonton televisi bersama atau duduk di teras sambil minum teh untuk mengakhiri hari. Ritme alami mereka berdua telah terbentuk. "Hari ini mau siapkan kebun untuk ditanam lagi, Bu?" tanya Budi suatu pagi. "Beberapa hari ini Ratna memang sedang bersiap-siap." "Iya, tadinya saya bingung karena areanya cukup luas kalau sendirian. Apa Mas Budi bisa bantu?" "Tentu saja. Apapun yang bisa saya kerjakan." Mereka berdua bekerja di pekarangan, mempersiapkan lahan tanam. Budi membantu mengangkat tanah dan mencampur pupuk. Ratna tertawa melihat cara Budi yang kikuk saat mencoba membuat bedengan. "Kalau begitu caranya, nanti tanahnya longsor, Mas." "Saya baru pertama kali melakukan ini. Tolong ajari saya." Ratna memegang tangan Budi, menunjukkan cara yang benar. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, tawa alami meledak di antara mereka. Saat makan siang, Ratna memasak mie instan dengan sayuran segar dari kebun. Mereka makan bersama di bangku teras. Enak sekali. Semua masakan Bu Ratna enak. Mendengar pujian Budi, Ratna tersenyum malu. Ia senang ada orang yang menyukai masakannya. Sore harinya mereka berjalan-jalan di sekitar komplek. Ini adalah jalan-jalan sore pertama bagi Ratna setelah sekian lama. Selama merawat suaminya, ia hampir tidak pernah keluar rumah. Udaranya segar, ya? Iya. Entah kapan terakhir kali saya merasakan santai seperti ini. Mereka berjalan pelan sambil menikmati pemandangan sekitar. Pohon-pohon yang rindang dan matahari terbenam tampak begitu indah. "Mas Budi, apa Mas tidak menyesal?" "Menyesal. Kenapa?" "Bersama dengan orang seperti saya. Bukan lagi gadis muda, hanya seorang ibu-ibu biasa." Budi menghentikan langkahnya dan menatap Ratna. "Bu Ratna tidak biasa. Bagi saya, ibu adalah orang yang sangat berharga." "Terima kasih. Saya juga terima kasih. Karena ada Mas Budi, saya punya kekuatan untuk hidup lagi." Malam itu, mereka berdua menjemur pakaian bersama di pekarangan. Pakaian Ratna dan pakaian Budi yang tergantung berdampingan tampak begitu serasi, seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang sudah lama hidup bersama. "Meskipun sedikit terlambat, tidak apa-apa kan?" kata Budi sambil menjemur pakaian. "Apanya yang terlambat?" "Kita bersama seperti ini. Usia kita sudah tidak muda, masing-masing punya kenangan pahit." Ratna berhenti sejenak dan menatap Budi. "Saya tidak merasa terlambat. Justru rasanya baru sekarang saya benar-benar hidup." "Saya juga begitu." Malam harinya mereka menonton televisi di ruang tamu. Saat menonton sebuah film dokumenter, Ratna tertidur di bahu Budi. Budi dengan pelan menggendongnya ke kamar tidur. "Mas Budi, IYA, AKU bahagia."
Saya juga. Malam itu pun mereka tertidur bersama. Mereka tidak lagi kesepian. Meskipun membawa luka masing-masing, mereka telah menjadi penghiburan yang hangat satu sama lain. Ratna menatap kebun di pekarangan dan berpikir. Akhirnya, ia bisa memulai hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun terlambat, tapi sama sekali tidak ada kata terlambat. Bersama Budi, ia yakin sisa waktunya akan cukup indah. Seorang pria berusia 46 tahun dan seorang wanita berusia 50 tahun. Sebuah takdir yang bertemu di usia senja dimulai dari luka masing-masing. Para pembaca sekalian, bagaimana pendapat Anda tentang sebuah hubungan yang dimulai di usia yang tak lagi muda seperti ini? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.